Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian masih semangat belajar walaupun kita menggunakan masih belajar secara online. Baik anak-anak, Bapak mengucapkan selamat kepada anak-anak semua karena sudah naik ke kelas 3. Semoga dengan naiknya anak-anak ke kelas 3 ini menambah semangat dan acuan untuk belajar. Oke. Semoga harapan Bapak kalian masih semangat belajar, itu harapan Bapak. Dan untuk materi minggu ini, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang mengenal bagian-bagian yang terdapat di aplikasi Paint, serta Bapak akan menjelaskan menu-menu yang terdapat di aplikasi Paint. Oke, untuk melihat buku, mohon maaf, untuk melihat materi ini anak-anak boleh melihat, kalau bisa melihat di buku LKS informatikanya di halaman 5 dan halaman 6. Halaman 5 itu tentang mengenal bagian-bagian yang terdapat di aplikasi Paint, bagian-bagian editor di aplikasi Paint. Sedangkan halaman 6 yaitu mengenal menu-menu yang terdapat di aplikasi Paint. Tapi hari ini Bapak tidak menggambar ya karena tapi hanya menjelaskan tampilan aplikasi Paint, apa-apa saja sih yang menu-menu dan tampilan editor apa-apa saja sih yang ada di aplikasi Paint. Oke, tampilan editor dan menu-menu yang terdapat di aplikasi Paint. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini anak-anak, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Untuk doa pembukanya adalah doa Bapa kami. Marilah anak-anak kita bersikap berdoa terlebih dahulu. Yang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, jika yang punya buku LKS, silakan anak-anak buka buku LKS informatikanya di halaman 5 dan halaman 6. Bagi yang tidak punya buku LKS, anak-anak boleh menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai supaya bisa menambah pengetahuan tentang materi minggu. Oke, langsung saja buka aplikasi Paint. Bagi anak-anak yang punya laptop atau komputer di rumah, anak-anak boleh membuka aplikasi Paint-nya bersama-sama. Oke, kita double klik seperti ini. Nah, ini adalah halaman kerja di aplikasi Paint. Di sini Bapak akan memperkenalkannya, tampilan-tampilannya, tampilan bagian editor yang biasa sering digunakan di aplikasi Paint. Oke, di sini ada tampilan menu file, ribbon home, dan ribbon view. Nah, ini adalah tampilan-tampilan atau bagian-bagian editor di aplikasi Paint untuk kita menggambar sebuah gambar. Nah, ini adalah halaman untuk anak-anak melukis di aplikasi Paint. Ini adalah di grup Shapes ini. Di Shapes terdapat beberapa icon seperti line, curve, oval, rectangle, rounded rectangle ini dan sebagainya. Ini berfungsi untuk membuat sebuah objek, untuk objek garis lurus, garis melengkung, lingkaran, persegi, persegi tumpul, ya, dan sebagainya. Dan ini adalah tampilan editor yang sering digunakan. Copy, cut, paste, select, crop. Nah, di sini di toolsnya, di sini ada pensil, fill with color, text, eraser,
picture dan magnifier. Ini adalah bagian-bagian tampilan untuk tampilan editor di aplikasi Pi. Ini adalah tampilan editornya ya anak-anak di aplikasi Pi. Seperti yang ada text color ini, ini termasuk juga tampilan editornya. Text color ini untuk anak-anak memberikan objek warna di gambar yang telah anak-anak buat. Di ribbon home ini terdapat grup, clipboard, image, tools, tools, shapes, dan color. Sedangkan di view di sini ada grup view, snow, hole, hide, dan display. Oke, yang sering digunakan biasanya terdapat di ribbon home untuk editor di aplikasi Pi. Itu adalah penjelasan di halaman 5 di buku LKS informatikanya. Yang selanjutnya anak-anak buka LKS informatikanya di halaman 6. Di halaman 6 kita di sini Pak Guru akan menjelaskan mengenal menu-menu icon di Microsoft Paint atau aplikasi Paint. Menu-menunya terdapat apa saja, Pak? Menunya terdapat di file ini. Anak-anak bisa mengklik menu file. Nah, di sini di halaman 6 di buku informatika di situ sudah tertulis new. New ini Bapak akan menjelaskan. New adalah berfungsi untuk membuat dokumen baru. Jadi anak-anak misalkan ingin membuat sebuah gambar baru, misalkan seperti ini, Bapak memberi contoh. Ini kemudian anak-anak ingin membuat sebuah dokumen baru atau sebuah gambar baru, anak-anak perhatikan tulisan kecil. Nah, yang ini tulisan judulnya, perhatikan ya. Bapak klik nih, kita pilih save dulu ya, namanya lingkaran. Ini contoh. Kalau misalkan ada jendela seperti ini, notifikasinya pemberitahuan seperti ini, anak-anak wajib menyimpan di sebuah folder, entah itu di folder download dokumen, biasa Bapak di dokumen. Jika sudah save, jadi gambar yang telah kita simpan, setelah Bapak klik new, maka apa yang terjadi anak-anak? Gambarnya otomatis sudah tersimpan dan dokumennya sudah kita membuat menjadi sebuah dokumen baru. Itu adalah fungsi dari new. Oke, kita lanjut. Open. Nah, ini open. Open ini untuk membuka lembar kerja baru atau lembar kerja yang sudah anak-anak buat sebelumnya. Misalkan seperti contoh ini, Bapak pilih file, klik open, kemudian anak-anak cari nih gambar yang anak-anak buat sebelumnya. Oke, saya simpan di folder dokumen. Misalkan anak-anak simpan di folder dokumen, karena klik satu kali atau double klik, kemudian ulangi, open. Jadi don't save ini tadi ini adalah untuk membuka sebuah dokumen baru, kita don't save ya. Nah, ini berfungsi untuk membuka sebuah dokumen yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini ulangi, open. Ini gambar kita yang telah kita buat, klik open.
maka otomatis gambar yang sebelumnya anak-anak buat muncul di halaman kerja di aplikasi Paint. Jadi fungsi open here adalah untuk membuka lembar kerja baru, lebih tepatnya untuk membuka dokumen atau gambar yang anak-anak buat dan disimpan di folder. Ingat, disimpan di folder ya anak-anak harus mengingat folder mana anak-anak menyimpan gambar ini. Oke, yang selanjutnya itu save ini berfungsi untuk menyimpan lembar kerja yang telah kita buat, seperti yang Bapak jelaskan tadi itu. Save ini untuk menyimpan lembar kerja yang telah kita buat. Anak-anak perhatikan, maka tulisan judulnya ini menjadi masih lingkaran, sedangkan save as ini, jadi save ini untuk menyimpan sebuah dokumen, sedangkan save as, ini perbedaannya. Save as ini menyimpan file yang belum pernah tersimpan. Jadi maksudnya seperti ini, misalkan anak-anak lingkaran, kita gambar lingkaran, anak-anak pilih save as, klik satu kali untuk file namanya, anak-anak tekan spasi di keyboard, kemudian nama, anak-anak ketik nama, kelas, dan nomor absen. Oke, kemudian save. Nah, anak-anak perhatikan judulnya seperti ini judulnya. Kita pilih file, open. Nah, di sini terdapat dua gambar yang telah kita simpan. Yang pertama ini menggunakan save, yang kedua ini save as. Jadi save as ini berfungsi untuk menyimpan file yang belum pernah tersimpan, yang artinya anak-anak bisa mengedit namanya. Nah, itu fungsi dari save as. Misalkan sebuah dokumennya sama, gambarnya sama, anak-anak bisa memilih save atau save as. Jadi save as ini berfungsi biasanya digunakan untuk menyimpan nama file, untuk filenya lingkarannya sama, gambarnya sama, contoh lingkaran, tapi untuk namanya, untuk filenya bisa disimpan dengan nama yang berbeda. Itu adalah perbedaan save dan save as. Yang selanjutnya itu print ini yaitu untuk berfungsi untuk mencetak sebuah dokumen. Jadi anak-anak kalau ini mencetak sebuah dokumen, anak-anak harus ada yang namanya alat bantu yang disebut dengan printer. Printer itu berfungsi untuk mencetak sebuah dokumen. Itu fungsi dari print. Yang selanjutnya itu exit. Exit ini berfungsi untuk menutup, mengakhiri lembar kerja di aplikasi Paint. Jadi exit ini untuk keluar dari aplikasi Paint. Nah, itu adalah penjelasan dari menu file. Baik anak-anak, yang selanjutnya itu ialah menu home. Menu home ini terdapat 5 grup yang terdiri dari clipboard, image, tools, savers, dan color. Oke, kalau ini di ribbon home terdapat 5 grup, terdiri dari apa saja anak-anak? Terdiri dari clipboard, image, tools, savers, dan color. Nah, Bapak akan menjelaskan satu persatu dari grup di ribbon home. Nah, yang pertama itu cut. Oke, cara menggunakan cut ini cut.
bisa Anda perhatikan karena gambar icon cut ini seperti gambar gunting. Jadi fungsi cut ini digunakan untuk memotong sebuah gambar atau teks sebuah teks untuk dipindahkan atau dihapus. Jadi untuk memotong sebuah teks atau gambar untuk dipindahkan atau untuk dihapus. Oke, nanti Bapak akan praktekkan. Yang selanjutnya copy ini berfungsi untuk menyalin sebuah gambar atau sebuah teks. Copy ini untuk menyalin sebuah gambar atau sebuah teks. Yang selanjutnya paste digunakan untuk menyalin gambar dari clipboard. Oke, untuk menampilkan gambar yang telah kita copy atau kita cut. Itu fungsi paste untuk paste digunakan untuk menyalin gambar dari clipboard atau paste ini untuk misalkan kita sudah mengcopy, jadi gambarnya itu jadi terlipat ganda gitu. Nah itu maksudnya jadi paste. Nah, Anda bisa perhatikan di sini Bapak langsung saja perhatikan. Ini kan pertama satu gambar ya anak. Bapak pilih select, Bapak tarik seperti ini. Anak-anak perhatikan, ini kan ada garis putus-putus. Bapak pilih cut, maka gambarnya hilang. Ketika Bapak pilih paste, gambarnya muncul kembali. Jadi fungsi dari cut ini adalah untuk memotong atau menghapus sebuah teks atau gambar. Sedangkan copy, anak-anak bisa perhatikan garis putus-putus ini masih sama. Kalau pilih copy, dia kita pilih yang namanya paste, maka gambarnya menjadi dua atau berlipat ganda. Oke, ini adalah paste untuk menampilkan gambar yang telah kita copy. Itu fungsi dari paste adalah untuk menampilkan sebuah gambar atau teks yang telah kita copy. Sedangkan paste from itu digunakan untuk menyisipkan sebuah gambar. Oke, paste from ini untuk menyisipkan sebuah gambar. Bagi contoh seperti ini, kalian pilih paste. Perhatikan paste yang ada gambar segitiga terbalik ini, akan pilih paste from, kemudian pilih gambar. Oke, Bapak pakai gambar radio, kemudian open. Ini adalah untuk menampilkan atau menyisipkan sebuah gambar. Itu adalah fungsi dari paste from. Ini penjelasan dari di grup clipboard. Baik anak-anak, yang selanjutnya di grup image. Di grup image itu terdapat beberapa icon, yaitu select, crop, resize, dan rotate. Nah, di sini kita ganti gambarnya. Aku ganti gambar dulu, hapus dulu anak-anak. Oke, Bapak hapus dulu ya gambarnya. Baik, di sini kita ambil di image rectangular selection. Nah, ini rectangular selection berfungsi untuk membuat area atau memilih objek berbentuk segi empat. Fungsi dari rectangular selection biasa disebut dengan seleksi. Nah, ini seleksi ini seperti gambar kotak dengan garis-garis putus-putus, itu berfungsi untuk menseleksi gambar di aplikasi file. Kalau lebih tepat itu untuk mengeblok.
memblok sebuah gambar. Misalkan Bapak bercontoh seperti ini, kita pakai anak panah ya, up arrow, panah hadap ke atas. Nah, di sini maka otomatis sudah terseleksi ini anak-anak bisa menarik gambarnya menjadi lebar, panjang, atau pendek. Ini sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas anak-anak. Nah, itu fungsi dari rectangular selection, yaitu untuk membuat area atau memilih objek berbentuk segi empat. Oke, misalkan, nah ini kita pilih seleksi, tarik seperti ini, kemudian anak-anak lepas, kemudian anak-anak bisa memperkecil gambarnya atau memperbesar gambarnya. Itu fungsi dari selection. Yang selanjutnya itu freeform seleksi. Nah, freeform seleksi ini membuat area untuk memilih objek dengan bebas. Freeform seleksi di sini, ya, freeform seleksi anak-anak tadi bentuknya seperti ini, anak-anak tinggal gambar seperti ini. Nah, maka otomatis dia cepat bergambar segi empat. Nah, itu adalah fungsi dari freeform selection, membuat area untuk objek memilih untuk membuat area memilih objek dengan bebas. Freeform seleksi terdapat di selection. Misalkan ini masih selection, anak-anak pilih select, kemudian klik satu kali, pilih yang freeform selection. Anak-anak gambar segitiga seperti ini, apakah yang terjadi? Tetap gambar persegi empat. Nah, itu fungsi dari freeform seleksi. Freeform seleksi membuat area untuk memilih objek dengan bebas. Yang selanjutnya select all. Select all ini select all berfungsi untuk menseleksi semua area lebar kerja di file. Itu fungsi select all. Nah, bisa perhatikan di sini dapat perkecil, zoom out. Di sini anak-anak perhatikan di setiap sudut di persegi di lebar kerja file. Di sini Bapak pilih select all, maka otomatis garis-garis putus seperti ini menseleksi semua area kerja di lembar kerja di aplikasi file. Nah, itu adalah fungsi dari select all. Nah, yang selanjutnya itu anak-anak, yang selanjutnya itu besar lagi, zoom in. Invert selection. Invert selection ini kebalikan dari apa yang telah dipilih. Invert seleksi, nah, biasa kan jarang digunakan ya kadang-kadang. Kalau Bapak sendiri sih jarang menggunakan invert selection. Nah, sedangkan delete ini untuk menghapus objek yang tidak kita inginkan. Misalkan kita seleksi gambar ini, kita pilih select. Nah, di sini invert seleksi. Nah, ini jarang digunakan ya anak-anak, karena gambarnya hilang sebagian, itu jarang digunakan. Kalau yang delete, oke. Maaf, kita delete dulu gambarnya. Ini Bapak pakai freeform seleksi, kemudian kita pilih delete, maka otomatis gambarnya akan terhapus. Oke, kita balikan lagi. Ya, selanjutnya itu transparent seleksi. Transparent seleksi ini untuk membuat transparan objek yang kita pilih. Oke, kita pilih
kita select dulu, kemudian kita pilih yang transparent selection. Anak-anak perhatikan, maka ya tetap sama, dia tetap membuat transparan. Transparan itu berarti tidak nampak ya anak-anak. Berarti untuk di grup mohon maaf bukan grup clipboard tapi di grup Emacs dan clipboard sudah Bapak bahas. Berarti untuk minggu depan di video pembelajarannya Bapak akan menjelaskan di grup tool, surface, dan color. Untuk minggu depan anak-anak Bapak akan menjelaskan menu tools, surface, dan color. Fungsi-fungsi di tools, surface, dan color untuk di video pembelajaran minggu depan. Jadi untuk materi minggu ini sudah selesai. Semoga di materi minggu ini kita bisa memahami materi yang telah Bapak jelaskan. Jika anak-anak tidak jelas dengan materi ini, anak-anak boleh bertanya kepada Bapak melalui WhatsApp atau media SMS. WhatsApp Bapak atau anak-anak bisa SMS Bapak. Jika anak-anak tidak paham mengenai materi yang Bapak jelaskan minggu ini, oke? Bapak tunggu. Jika yang tidak paham silakan bertanya kepada Bapak melalui WhatsApp Bapak, oke? Bapak tunggu chat dari kalian jika kalian tidak memahami materi yang telah Bapak jelaskan minggu ini. Dan semoga untuk materi ini bisa diterima anak-anak dan mudah dipahami oleh anak-anak semuanya. Masih semangat kan belajar anak-anak? Semoga masih semangat, oke? Siap. Semoga masih. Untuk karena kita di awal sudah membuka dengan doa, maka di akhir harus kita tutup dengan doa. Supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Untuk doa penutupnya adalah doa Salam Maria. Mari anak-anak kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Di sini Pak Guru akan yang memimpin doa Salam Maria. Oke, kita ambil sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik anak-anak, untuk video pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi untuk video pembelajaran minggu depan masih di halaman 6. Lanjutan dari halaman 6 ya anak-anak. Di sini Bapak akan melanjutkan materi tentang menjelaskan di grup tools, grup surface, dan grup color. Nah, di sini Bapak menjelaskan kegunaan di setiap grup. Oke? Sampai bertemu di materi minggu depan. Dadah. Tetap semangat belajar.